Selamat sore Pak Masdar. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, luar biasa nih Bu, saya Bu. Mantap ya Pak Masdar ya. Baik Pak Masdar, hari ini kita akan melakukan coaching. Nah di sini saya sebagai supervisor. Nah dalam coaching kita ini nanti saya akan mengamati baik coach maupun coach. Nah jadi di mana nanti kegiatan kita ini adalah sebelum melakukan kegiatan ini, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaiannya dulu ya Pak. Ya baik. Nah yang pertama, saya di sini akan mengamati kompetensi inti daripada coaching. Nah dimana kita tahu bahwa kompetensi inti dari coaching itu kan ada hadir penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, lalu kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan-pertanyaan berbobot di sini, apakah mengikuti alur tirta atau belum, itu nanti juga saya akan amati. Nah, alur tirta itu kita kenal sebagai mengetahui tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu kemudian menanyakan reaksi nyata dan juga tanggung jawabnya. Nah juga nanti dalam coaching ini Pak Masdar jangan lupa untuk memperhatikan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu adanya kemitraan antara coach dan coached, kemudian adanya proses yang kreatif dan berusaha untuk memaksimalkan potensi dari coachingnya. Seperti itu ya Pak Masdar. Nah kemudian pertanyaan yang pertama dari yang tadi kita sudah bicarakan, kira-kira Pak Masdar ingin meningkatkan kompetensi apa nih dalam coaching ini? Baik Ibu, yang pertama saya tentunya ingin meningkatkan kompetensi itu present ya, kehadiran penuh. Kemudian yang sini saya mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu saya ingin mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, baik Pak Masdar. Dari ketiga tersebut mana yang paling spesifik yang ingin Bapak tingkatkan? Nah, sepertinya saya akan mengembangkan dua di situ ya Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Nah lalu kemudian yang terakhir nih pertanyaannya Pak, indikator apa yang diharapkan dalam proses coaching ini Pak? Dengan coaching ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach seperti itu Bu. Baik, nah kalau begitu untuk praobservasinya cukup sampai di sini. Silahkan Pak Masdar untuk melakukan proses coachingnya ya Pak. Baik, Terima kasih Ibu. Pak Masdar. Terima kasih kembali Ibu. Waalaikumsalam Pak, selamat sore. Ya bagaimana kabarnya Ibu? Baik Pak. Baik ya tentunya. Oke, Ibu dengar-dengar Ibu ingin menyampaikan cerita nih kepada Bapak. Coba apa yang ingin disampaikan oleh Ibu? Jadi gini Pak, saya ingin bercerita nih Pak mengenai permasalahan di sekolah saya. Seperti itu. Jadi di sekolah saya itu kebanyakan kan guru-guru senior tuh Pak. Betul. Dan mereka tidak melakukan yang namanya pembelajaran atau metode pembelajaran yang bervariasi. Jadi mereka melakukan pembelajarannya itu dengan metode atau model ceramah. Nah, jadi mereka tuh seperti apa ya? Seperti tidak berkembang gitu loh Pak. Seperti itu. Padahal kan sebenarnya teknologi itu udah canggih kan Pak. Dan kita harus memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran di sekolah. Itu sih Pak masalahnya yang ada di sekolah saya. Baik Ibu, jadi saya garis bawahi di sini bahwa Ibu ini menyampaikan bahwa rekan kerja di sekolah itu dalam pembelajaran itu kurang bervariatif seperti iya, itu betul, ya Bu ya. Pak. Oke. Terus baik Bu, nah ini menurut Ibu kira-kira percakapan ini pada hari ini yang ingin Ibu dapatkan itu apa ya? Saya ingin ada perubahan Pak. Saya ingin ada perubahan di sekolah saya gitu. Apalagi dengan guru-guru di sekolah ya, walaupun mereka senior, saya ingin mereka ada perubahan dalam mengajar Pak. Dengan menggunakan teknologi yang cukup baik seperti itu. Oke, jadi Ibu di sini
menginginkan ada perubahan dari guru-guru tentunya ya dalam proses pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Heeh, Nah, begitu ya. iya betul Pak. Jadi kan seperti ini Pak, untuk sekarang ini kan kita tuh kalau kuis ada modelnya seperti kuisi gitu kan, kuisi gitu. Nah, maksud saya tuh Bapak Ibu guru tuh menggunakan seperti itu. Jadi anak-anak tuh kayak jadi anak-anak juga kayak nggak jenuh, nggak ngantuk gitu, karena menggunakan teknologi seperti itu. Terus juga menggunakan slide atau PowerPoint atau video. Nah itu sih yang saya harapkan. Tapi memang belum ada tuh dari guru-guru untuk keinginan mau belajar. Nah seperti itu Pak. Jadi mereka cuma mengandalkan pembelajaran ceramah gitu. Padahal sebenarnya kan pembelajaran itu sudah bervariasi ya. Iya gitu. betul. Itu sih Pak. Ya jadi Ibu ini sebenarnya sudah bagus sekali sih Ibu ya, melalui pembelajaran yang bervariatif ya. Menurut Ibu nih, Ibu itu kan pembelajaran bervariatif di sekolah Ibu nih dianggap level 10 seperti itu ya kalau sudah bervariatif. Nah, tapi sekarang ini kira-kira menurut Ibu itu ada level berapa nih di sekolah Ibu? Kira-kira di sekolah saya itu baru level 5 Pak. Level 5 Level ya? 5, Jadi Nah, masih level 5. masih harus lebih ditingkatkan sih. Iya, masih level 5 ya. Jadi masih setengahnya itu ya. Nah, kira-kira Ibu itu kalau menginginkan meningkatkan guru-guru di situ biar meningkat tuh sampai level berapa itu? Saya sih ingin meningkatkan ke level 7 saja Pak. Jadi itu kan butuh usaha ya. Iya. Nah kalau untuk ke level yang lebih tinggi mungkin dibutuhkan usaha dan waktu, dan itu juga butuh proses. Jadi saya ingin menaikkan ke level 7 untuk sementara waktu ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Nah, jadi Ibu ini menginginkan adanya peningkatan dari guru-guru, ini perubahannya dari 5 ke level 7 seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk melakukan itu perubahan yang ada di sekolah, apa yang Ibu lakukan? Saya ingin melakukan mentoring Pak atau pendampingan. Iya, kegiatan mentoring ya, pendampingan rekan sejawat. Nah, menurut Ibu kira-kira selain mentoring nih, yang mungkin Ibu punya pengalaman atau pernah melaksanakan kegiatan lain yang nyaman buat rekan sejawat Ibu? Yang mau saya lakukan tuh Pak, saya mau berkolaborasi dengan guru-guru yang memiliki kemampuan dengan menggunakan komputer seperti guru IT seperti itu, atau teman-teman yang bisa, jadi mereka seperti membantu gitu. Oh, jadi Ibu selain mentoring itu nanti Ibu bekerja sama ya? Iya. Berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mempunyai keahlian ya, dan sudah bervariasi pembelajaran. Iya. Tapi saya sebelumnya juga saya ingin meminta saran dari wakil kepala sekolah sama kepala sekolah sih Pak, dalam melakukan kegiatan itu terlebih dahulu seperti itu. Oke. Nah, di sini jadi kegiatan mentoring ya Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah ada mentoring, ada pelatihan, kemudian ada workshop nih. Kira-kira nih yang akan Ibu laksanakan selanjutnya itu apa? Yang akan saya lakukan adalah kegiatan kolaboratif sih Bu, Pak. Kolaboratif ya. Tadi Ibu sudah merencanakan untuk melakukan mentoring, pelatihan atau workshop ya. Kira-kira Ibu yang akan dilaksanakan selanjutnya apa? Yang pertama saya lakukan adalah kegiatan mentoring Pak. Karena kalau untuk kegiatan seperti pelatihan, workshop itu kan membutuhkan biaya, terus butuh waktu juga untuk menentukan kapan dimulai. Yang paling pertama saya lakukan untuk saat ini adalah tahapan mentoring seperti itu. Oke, mentoring ya. Untuk mensupport kegiatan Ibu nih dalam melakukan mentoring, ini apa yang akan Ibu lakukan? Saya ingin berkolaborasi dengan guru IT atau teman-teman yang bisa menggunakan komputer seperti itu untuk mengajari teman-teman yang lain. Oke, jadi Ibu melakukan
kolaboratif, kerjasama dengan teman-teman yang tentunya ahli di bidang IT dan teman-teman yang sudah melakukan pembelajaran dengan variatif begitu ya Bu Iya, ya. betul. Oke, terus kegiatan mentoring ini kapan rencananya Ibu akan melaksanakan? Secepatnya sekitar 1 minggu dari kita ngobrol-ngobrol kayaknya Pak. Oh, secepatnya ya. Secepatnya akan saya lakukan seperti itu. Ibu, nah berdasar percakapan hari ini nih Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Iya, yang sudah saya dapatkan, saya mendapatkan gambaran Pak, gambaran untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan berbagai kegiatan, diantaranya ada kegiatan mentoring, kegiatan workshop, kegiatan pelatihan, sehingga sekolah saya dapat melakukan perubahan, terutama perubahan terhadap guru-gurunya dalam metode pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke, alhamdulillah ya Ibu di sini sudah mendapatkan gambaran untuk memberikan perubahan di sekolah Ibu ya dengan melalui mentoring atau nanti akan dilanjutkan kemudian dengan pelatihan atau workshop seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, percakapannya sampai sini ya Bu. Semoga saya ingin mendengarkan Ibu lagi nih ya. Setelah Ibu melakukan mentoring, silahkan calling-calling saya Bu, nggak masalah ya Bu ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Nanti saya akan menginformasikan kalau saya sudah melakukan mentoring di sekolah saya. Nanti saya juga akan memberitahukan Bapak bagaimana kegiatan tersebut, apakah dapat berjalan dengan baik, apakah kegiatan dapat dilaksanakan. Nanti saya akan memberitahukan Pak. Baik Ibu, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Selamat sore Pak Masdar. Selamat sore Ibu. Bagaimana hari ini? Kabar baik ya Pak? Baik, sehat Bu. Sehat ya. Betul. Baik Pak Masdar, ini adalah tahap terakhir dari coaching kita atau observasi yang saya lakukan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Masdar terkait dengan tadi pelaksanaan coachingnya. Nah, Pak Masdar, kira-kira dalam melakukan coaching ini indikator apa yang sudah tercapai sesuai dengan yang Pak Masdar inginkan? Ya, pada kesempatan ini saya sudah melakukan coaching. Saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta ya. Di sini saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga dengan alur ini ya, coach itu bisa menemukan sendiri permasalahannya ya, solusi dari permasalahannya. Begitu Bu. Iya, saya Pak Masdar sebagai observer juga tadi melihat bahwa Pak Masdar memang sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan alur tirtanya tuh udah dapat semua gitu, mengidentifikasi masalah, menanyakan tujuan terlebih dahulu, lalu kemudian menanyakan aksi nyatanya seperti apa dan kira-kira seperti apa tanggung jawabnya, itu udah dapat semua Pak Masdar. Kira-kira ada lagi nggak Pak Masdar yang mau ditingkatkan kompetensinya? Di sini sih setelah saya melakukan coaching ya dengan coach, saya ingin meningkatkan kompetensi di sini alur tirtanya ya. Jadi dengan saya memahami dan kemudian mempraktekannya ya, alur tirta ini saya akan lebih paham lagi dan saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu Bu. Iya, baik. Baik Pak Masdar, semoga kita tetap semangat ya untuk belajar supaya semakin ilmu yang kita peroleh itu semakin kita kuasai dan tentunya bermanfaat dalam profesi kita sebagai pendidik. Iya, baik Ibu. Terima kasih Pak Masdar. Terima kasih Bu. Selamat sore.